Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puja dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah dengan ridhonya menjadikan kita dapat berkumpul dan bertemu muka di ruangan yang sederhana ini. Mudah-mudahan pertemuan kita akan dirahmati oleh Allah dan diberkahi oleh ridhonya. Maka pada hari ini saya akan membahas tentang pentingnya mempertahankan akidah. Jadi akidah itu adalah roh. Akidah itu adalah pusat dan dasar daripada semua ajaran Islam. Ketetapan-ketetapan yang berada di dalam ketentuan Islam, akarnya adalah akidah. Akidah adalah akar, akidah adalah pondasi, akidah adalah buah yang dihasilkan oleh pekerjaan yang kita lakukan. Oleh karena itu, maka kita harus benar-benar memperkuat akidah kita. Kita benar-benar harus menguatkan akidah dan keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah telah bersabda, jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perbahurilah iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi iman harus selalu diperbaiki. Iman harus selalu dicas. Iman harus selalu dipelihara supaya kondisi iman menguat dan kondisi iman itu mengakar di dalam kalbu kita. Di dalam ayat lain telah disebutkan bahwa akidah adalah seperti akar yang menghujam kuat ke dalam bumi. Akar dan ranting-rantingnya menjulang tinggi ke langit. Buah-buahannya senantiasa setiap saat dan setiap waktu memberikan manfaat kepada kita. Itu adalah akidah yang kita imani dan yang kita takwai, supaya akidah itu kuat. Karena akidah itu adalah pondasi. Akidah itulah adalah dasar. Akidah itu adalah tempat berpijaknya iman dan ketakwaan kita. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa akidah itu tidak perlu kuat, itu adalah tidak benar. Itu adalah tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Karena di dalam akidah itu kita terjalin antara keimanan kita yang kuat dan ibadah kita kepada Allah. Akidah dasarnya adalah, maknanya adalah dari kata-kata aqodah. Aqodah adalah akad. Ada akad jual beli, ada akad politik, ada akad nikah. Jadi akidah adalah akad kita kepada Allah, bahwa kita hanya akan menyembah Allah, bahwa kita hanya akan beribadah kepada Allah. Itu adalah akidah. Maka kita mengetahui bahwa dengan dasar akidah itulah kita
terlahir keimanan dan ketakwaan kita. Di dalam makna akidah itu artinya adalah transaksi, komitmen, janji dan sumpah setia. Itu adalah akidah. Komitmen kita kepada Allah adalah keyakinan dan keimanan kita untuk menjaga ketakwaan dan kehususan kita kepada Allah. Jadi di dalam akidah itulah kita akan terjalin komitmen. Orang yang sudah berakidah adalah orang yang sudah committed, orang yang sudah mempunyai sumpah, orang yang sudah punya janji kepada Allah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, bahwa yang disembah hanya Allah saja, dan Rasulullah adalah Nabi utusan Allah yang diturunkan oleh Allah ke atas bumi untuk membawa ajaran-ajarannya dan menyampaikan pesan-pesan Allah. Oleh karena itu di dalam akidah itu adanya komitmen kita kepada Allah. Kapan komitmen itu terjadi? Maka komitmen yang kita lakukan adalah setiap saat dan setiap waktu. Setiap saat kita sholat adalah komitmen. Setiap saat kita membaca Al-Fatihah adalah komitmen. Karena di dalam surat Al-Fatihah telah disebutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu-lah ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi komitmen yang kita bangun, komitmen yang kita sumpahkan, yang sudah terjadi antara kita dengan Allah adalah untuk beribadah kepadanya, untuk berbakti kepada Allah, untuk beramal soleh untuk Allah. Oleh karena itu di dalam akidah ini adalah hal yang committed, hal yang sangat mendasar dan yang sangat mempunyai akar dan pondasi. Maka barang siapa yang tidak kuat akidahnya akan terbawa oleh arus, terbawa oleh gelombang, terbawa oleh angin yang setiap saat dan setiap waktu akan merubah, akan membawa kita ke dalam kehidupan yang tanpa arah, tanpa jelas di rimba mana kita akan dilemparkan, di rimba mana kita akan dibawa oleh setan itu. Maka komitmen atau akidah yang kuat adalah akidah yang didasarkan atas keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada Rasulullah. Kalau kita cermati di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5 telah disebutkan bahwa Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kebimbangan sedikit pun di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah yang gaib, kepada Allah yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera kita. Karena Allah itu adalah zat yang latif, zat yang halus, zat yang sangat halus dan sangat mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati kita. Jadi Allah itu sangat mengetahui, dan Allah itu adalah zat yang maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati kita. Bahwa
Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Di dalam sebuah ayat disebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami sungguhnya lebih dekat kepada manusia, sangat dekat dengan manusia, lebih dekat daripada urat nadi manusia. Oleh karena itu Allah itu sangat mengetahui apa yang kita katakan, sangat mengetahui apa yang menjadi renungan kita, sangat mengetahui apa yang menjadi target dan tujuan daripada kita. Itu adalah Allah yang gaib. Kemudian yang kedua adalah wa yuqimuna sholat, adalah yang mendirikan sholat. Setelah beriman kepada Allah yang gaib, yang kedua adalah mendirikan sholat. Wa yuqimuna sholata, dan mendirikan sholat. Mendirikan sholat artinya sholat itu dengan bacaannya, dengan segala nilai yang ada di dalam sholat harus didirikan, harus ditegakkan ke dalam diri kita, supaya kita bisa mengasihi orang lain, bisa berempati kepada kesedihan dan kesulitan orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka. Kemudian mereka berinfak, mereka berzakat kepada harta, kepada diri sendiri, untuk membersihkan harta dan membersihkan diri sendiri dari kotoran-kotoran yang bisa menempel di dalam harta yang kita miliki. Harta yang diperuntukkan untuk membersihkan harta adalah zakat mal, dan harta yang dimaksudkan untuk membersihkan diri kita disebut zakat fitrah. Oleh karena itu di dalam zakat ini kita harus benar-benar melaksanakannya, harus benar-benar menunaikannya, supaya harta yang kita bawa nantinya dan diri kita yang kita miliki adalah diri yang bersih dan harta yang bersih. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu ya wahai Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa wahyu. Jadi apa-apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad berupa wahyu adalah harus kita imani, harus kita yakini, karena bacaan Al-Quran yang kita bacakan setiap saat dan setiap waktu menjadi syafaat bagi kita, menjadi penolong bagi kita, menjadi pembantu bagi kita di hari akhir nanti. Dan itu sesuai dengan bunyi hadis yang berbunyi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahlihi. Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya bacaan Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti syafi'an, sebagai pembantu, sebagai penembus dosa, sebagai syafi', sebagai syafaat, pemberi bantuan kepada kita di hari akhir nanti. Jadi syafi'an yang benar-benar telah disebutkan oleh Rasulullah di dalam sebuah hadis, yang disebutkan sebagai syafi'an adalah bacaan Al-Quran kita. Jadi bacaan Al-Quran itu akan menjadi syafi'an, menjadi pembela kita di hari akhir nanti, di saat-saat tidak ada lagi yang dapat membela kita kecuali amal kita, kecuali perbuatan yang kita lakukan. Wabil akhirati hum yuqinun, dan yang kelima adalah orang-orang yang percaya dan iman kepada hari akhir.
Jadi orang-orang yang beriman kepada hari akhir adalah orang-orang yang akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dengan demikian maka di dalam ayat yang terakhir disebutkan ulaika ala hudami rabbihim. Orang-orang yang sedemikian itulah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah yang Maha Gaib, yang mendirikan salat dan yang mengeluarkan zakat, dan beriman kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, dan beriman kepada hari akhir. Orang-orang yang sedemikian inilah orang-orang yang akan mendapatkan ampunan dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang sedemikian itulah orang-orang yang mendapat kebahagiaan, yang mendapat keberuntungan. Oleh karena itu tentu saja bahwa kita pada hari Ramadan, pada hari saum yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini, kita harus menjalankannya, dan Allah telah memberikan kepada kita berbagai bonus, berbagai kelebihan dan yang manfaatnya sangat tinggi, yang sangat besar. Di dalam sebuah hadis disebutkan man shoma ramadhana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia saum Ramadan dengan ihtisaban, iman wahtisaban, dengan penuh iman kita kepada Allah, dan dengan penuh ihtisab, penuh perhitungan terhadap perilaku-perilaku yang kita lakukan, kita hitung-hitung benar bahwa kita telah berbuat dosa, bahwa kita telah berbuat maksiat, kemudian kita meminta ampun kepada Allah, maka pada hari inilah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa yang telah kita perbuat selama 1 tahun ini. Ma taqaddama min dzanbi, dan apa-apa yang telah kita lakukan dari perbuatan-perbuatan, dari dosa-dosa yang kita lakukan. Itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Nampaknya kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.